Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayuningsi dari kelas A dengan nomor NIM 1810501012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan judul penelitian New Media sebagai alat komunikasi dan informasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di Kabupaten Ogan Ilir. Berikut latar belakang yang saya sajikan. Yang pertama itu ialah komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media maupun tanpa media yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di era teknologi yang sangat mempengaruhi setiap bidang kehidupan manusia, terlebih lagi di bidang informasi yang mampu menembus batas ruang dan waktu, menyajikan berbagai informasi dengan cepat dan efisien untuk sampai kepada siapapun. Di Indonesia khususnya, kita juga mengalami dampak COVID-19, di mana yang sering disebut dengan virus corona yang menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pihak penyelenggara, khususnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang sempat beberapa kali diundur, yang hingga akhirnya ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020 melalui aplikasi Sirekap yang menjadi sebuah media informasi layanan yang memudahkan pihak penyelenggara beserta jajaran untuk mengakses dan mengupdate dalam rekapitulasi pemungutan suara. Aplikasi ini digunakan pada saat pungut hitung suara. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya angkat itu ialah bagaimana penggunaan aplikasi Sirekap di masa pandemi COVID-19 pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui penggunaan aplikasi Sirekap ini dan juga sebagai laporan akhir tugas mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif, di mana cenderung pada metode analisis dan pengumpulan data. Dan juga analisis yang saya lakukan itu berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi. Kemudian juga ada analisis beberapa teori yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik penting, ya, ini pembahasan, di mana saya jelaskan dulu. Yang pertama itu Sirekap. Apa sih itu Sirekap? Sirekap adalah sebuah aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam Pilkada 2020. Sirekap ini merupakan bagian dari transformasi tahapan yang konvensional menuju tahapan yang digital, yakni upaya percepatan memperoleh informasi hasil pilkada. Upaya menghadirkan Sirekap memang penting karena sudah seharusnya tahapan pilkada melakukan transformasi. Namun, proses transformasi masih menemukan banyak problem, terutama di wilayah yang tidak terjangkau internet. Hal ini sederhana lain, misalnya bagaimana dengan landasan hukum. Proses rekapitulasi manual berjenjang yang selama ini dilakukan, kemudian masih ada catatan daerah pemilihan yang mengalami kendala jaringan internet, yakni sekitar 540 kecamatan itu masih mengalami yang namanya susah internet. Nah, penggunaan aplikasi Sirekap untuk memudahkan perhitungan hasil suara Pilkada 2020 yang digelar di tengah COVID-19. Nah, slide selanjutnya ini menampilkan merupakan data dari sebuah aplikasi Sirekap ini. Nah, data yang pertama itu merupakan hasil dari barcode yang sudah kita scan, aplikasi yang telah mengkonversi data secara otomatis. Jadi pertama kita harus mendownload dulu aplikasi Sirekap. Lalu
nanti KPPS akan melakukan input melalui Telegram, yakni nomor handphone dan juga kode OTP yang akan diberikan langsung oleh aplikasi Sirekap. Setelah melakukan itu, nanti dia tinggal membuka aplikasi Sirekap dan melakukan pemotretan atau men-scan hasil hasil C1 yang mana ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sirekap dan akan terbaca secara otomatis. Nah, poin ini yang tadi saya jelaskan ini merupakan tampilan dari aplikasi Sirekap ini, yang mana KPPS harus melakukan aktivasi melalui aplikasi Telegram dengan menggunakan kode akses yang sudah dikasih oleh kode OTP tadi. Ini merupakan gambar tampilannya. Selanjutnya ini ada alur Sirekap mobile di TPS. Nah, jadi setelah KPPS melakukan pemotretan formulir C hasil KWK, lalu PPS menerima foto dan hasil pembacaan OCR atau OMR dengan men-scan barcode atau mengunjungi link URL yang diberikan oleh KPPS. Agar bisa men-scan barcode yang diberikan oleh KPPS, maka PPS harus mendownload aplikasi pembaca barcode dari masing-masing handphone di Google Play Store. Nah, mobile Sirekap ini menampilkan hasil pembacaan OCR dan OMR yang mana KPPS memeriksa hasil pembacaan tersebut dan memastikannya sudah sesuai dengan formulir model C hasil KWK. Nah, berikut ini saya tampilkan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Sirekap. Setelah saya tadi menjelaskan bagaimana tampilan Sirekap, cara penggunaan Sirekap, pasti di setiap aplikasi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan aplikasi yang baru saja diterapkan di Pilkada saat ini. Kelebihan aplikasi ini bisa mempersingkat proses waktu rekapitulasi pemungutan suara tanpa harus datang ke tempat pemilihan ke setiap TPS yang ada. Karena seperti yang kita ketahui, TPS di Ogan Ilir itu sangat banyak dan tidak mungkin di masa COVID-19 ini kita harus mendatangkan satu persatu TPS yang ada. Maka dengan aplikasi ini kita dapat terhubung satu sama lainnya, antara TPS yang lain dengan TPS yang satu dan yang lainnya untuk memudahkan proses rekapitulasi saat pungut dan hitung. Kemudian aplikasi Sirekap ini juga memiliki kekurangan, terutama dalam bidang jaringan, karena seperti yang kita ketahui di desa atau di setiap desa itu berbeda-beda jangkauan internetnya. Mungkin ada yang cepat, mungkin ada yang lambat. Nah, maka dari inilah, karena itu bukan itu merupakan situasi teknik lapangan yang tidak dapat kita hindari, maka itu termasuk ke dalam kendala karena tidak bisa kita jangkau. Dan juga ada lagi masalah yang akan terjadi pada saat Sirekap atau Sirekap itu tidak bisa terbaca. Nah, cara mengatasinya itu apabila ada hasil pembacaan Sirekap yang salah, KPPS dapat melakukan edit data dengan cara jika pada bagian angka yang salah dalam pembacaan akan muncul kolom koreksi, yang mana masukkan angka yang benar di dalam kotak yang telah disediakan. Ketik OK untuk menyimpan hasil pembetulan angka yang telah dilakukan pembetulan akan berwarna kuning. Nah, ini merupakan apabila ada hasil yang salah, maka akan ada coretan merah dan juga di situ ada kolom untuk memperbaiki, yang mana itu misal di C hasil itu kita
157, namun pembacaan di Sirekap hanya 154. Nah, itu tidak sesuai, maka bisa kita koreksi dengan mengubahnya ke angka yang benar. Setelah dibenarkan, tinggal klik OK, maka akan tampil data yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.